Shalom saudara-saudara. Sharing pada hari ini akan bertemakan orang banyak mencari Yesus yang terdapat di Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Ayat-ayat di atas sebelum ayat 22 sampai 24 ini bercerita tentang Yesus yang melakukan mukjizat memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Maka tersebarlah berita tersebut, dan di kemudian hari banyak orang mencari Yesus. Nah, kenapa mereka mencari Yesus? Yang pertama, mereka ingin roti. Roti berbicara tentang kebutuhan hidup mereka. Dan yang kedua, karena berbagai masalah sehingga mereka ingin melihat atau mereka mengalami mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Nah, tema pada hari ini mengingatkan pada kita, mengingatkan pada saudara dan saya untuk kembali memeriksa motivasi apa kita mencari Yesus. Motivasi apa kita datang ke gereja? Motivasi apa kita melayani Tuhan? Apakah kita ingin supaya Tuhan melakukan mukjizat, atau kita ingin Tuhan memenuhi kebutuhan kita yang terjadi seperti di Yohanes 6. Orang banyak mencari, tapi mereka mencari dengan motivasi yang belum benar menurut saya. Mereka hanya mencari rotinya, mereka hanya mencari mukjizatnya. Menurut saya itu suatu hal yang baik. Mereka sudah mencari Tuhan yang benar. Tapi saya sekali lagi itu belum benar, karena dalam 1 Tawarik 20 ayat 19, ketika Daud memberi nasihat kepada anaknya Salomo, dan engkau, saya bacakan dalam 1 Tawarik 28 ayat 39, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hal dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saya garis bawahi sekali lagi, kalau motivasi kita mencari Tuhan karena suatu hal yang duniawi, maka menurut saya kita harus mengubah motivasi tersebut. Kita harus mengganti motivasi tersebut. Kita harus mempunyai motivasi yang lain. Kita harus mengganti cita-cita kita. Kita harus mengganti tujuan kita bertemu Tuhan, bukan hanya mencari Tuhan supaya kebutuhan hidup kita dicukupi. Cari Tuhan karena ingin Tuhan pelihara kita. Mencari Tuhan supaya kedudukan kita diangkat oleh Tuhan.
bagi saya itu merupakan motivasi yang kurang benar. Yang Tuhan inginkan adalah motivasinya tuh kita tuh hanya ingin bertemu Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak jawab ataupun tidak masalah kita. Itu urusan nomor 2, tapi urusan yang pertama dan yang paling penting dan yang paling utama adalah bertemu Tuhan. Bertemu Tuhan, mengerti hatinya, melakukan kehendaknya. Itulah yang Tuhan mau. Ketika kita bertemu Tuhan, tidak ada embel-embel yang lain. Kita hanya merindukan kehadirannya, merindukan kehadiran seorang Bapa, merindukan kehadiran seorang yang kita cintai, bukan merindukan seorang karena mereka ingin memberi sesuatu. Bagi saya itu adalah motivasi yang kurang benar di hadapan Tuhan atau di hadapan manusia pun. Bagi saya itu merupakan motivasi yang kurang benar ya. Karena ketika kita ketemu dengan seorang, kita hanya mengharapkan sesuatu yang baik daripada dia, mengharapkan dia menolong kita. Bagi saya itu adalah motivasi yang kurang baik. Seperti ketika misalnya kita dalam pelayanan, kita hanya melakukan keinginan kita hanya ingin dipandang, tapi kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas pelayanan kita. Bukan kita mau tampil atau kita mau dipakai Tuhan untuk suatu pelayanan supaya kita dipandang oleh manusia. Bagi saya itu suatu kekeliruan yang sangat besar, karena ketika kita merindukan seseorang atau kita merindukan Tuhan butuh suatu kemurnian hati, ketulusan, keikhlasan hati. Karena apalagi Tuhan tahu hati kita, kenapa kita mencari Tuhan. Seperti kita mempunyai sifat seorang pengemis. Ketika ketemu seorang, dia hanya meminta. Demikian juga ketika kita ketemu Tuhan. Kalau kita setiap ketemu Tuhan hanya meminta, tapi kita tidak mau tahu apa yang kerinduan hatinya Bapa. Betapa sangat mengecewakan hatinya Tuhan ketika kita hanya meminta kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Biarlah sharing pada hari ini dapat meluruskan motivasi kita, dapat mungkin mengganti motivasi yang lalu menjadi motivasi yang benar, mempunyai ketulusan hati. Yang penting apa yang Tuhan mau, yang penting Tuhan disenangkan, bukan apa yang akan kita dapat dari
kita akan selalu, Tuhan, apa yang Engkau mau, aku akan berikan. Bahkan kalau Engkau mau semuanya, mau hidup kita, maka kita akan berikan hidup kita untuk Tuhan, untuk menyenangkan hatinya, untuk memenuhi, untuk memenuhi kehendak Tuhan. Hingga saya yakin kalau ketika kita menyenangkan hatinya Tuhan, kita melakukan kehendaknya Tuhan, Tuhan pasti akan melakukan mujizatnya. Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi kalau kita terbalik, kita hanya mencari mujizat, mencari jawaban atas doa-doa kita, mencari pemeliharaan Tuhan, bagi saya itu adalah sesuatu yang kurang benar. Karena ketika kita ketemu Tuhan, kita menyenangkan hatinya Tuhan, maka kehidupan kita akan dijamin oleh Tuhan. Mujizat-mujizat itu akan disediakan bagi kita. Jawaban-jawaban doa akan Tuhan jawab. Tapi jangan sampai terbalik. Kita mencari mujizatnya dulu, kita mencari rotinya dulu, tapi bukan mencari Tuhan. Kita harus mempunyai, sekali lagi kita harus mempunyai hati yang murni, hati yang tulus, hanya merindukan kehadirannya Tuhan, merindukan kehadiran Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Biarlah sharing ini dapat menguatkan kita, mengingatkan kita kalau ada kesalahan-kesalahan di hati kita, motivasi yang kurang benar, marilah kita bersama-sama kita luruskan hati kita luruskan motivasi kita, sehingga hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih.